ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم الواسطة العظمى لنا في كل نعمة. Tidak diragukan lagi kalau yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perantara dari Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya lewat melalui tangan, melalui izin daripada Nabi Muhammad. Itu kenapa beliau dikatakan rahmatan lil alamin. Bentuk cinta Allah, rahmatnya Allah bagi semua alam ini. Kalau rahmatan lil muslimin, kalau Rasul hanya rahmat bagi orang Islam saja, maka orang kafir gak bakalan bisa hidup, Pak. Orang kafir gak bakalan bisa makan. Tapi Rasul adalah rahmatan lil alamin. Rahmatuhu kafah. Rahmatnya Rasul, cintanya Rasul kepada umat adalah kafah. Makanya kita juga harus kafah mencintai Nabi Muhammad. Pernah gak kita merasa takut jauh dari Rasul di akhirat nanti? Pernah gak di dalam hidup ini kita ini rindu pengen kenal sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok makhluk Allah yang mencintai kita lebih dari semuanya? Orang tua kita sayang sama kita. Mungkin orang paling sayang sama kita yang kita kenal adalah orang tua. Akan tetapi cintanya Nabi kepada kita jauh lebih daripada cintanya kedua orang tua kita kepada kita. Ini difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina azizun. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun alaihi ma anittum, setiap musibah yang menimpa kalian berat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua kita sayang sama kita di dunia, di akhirat nanti sudah mikir dirinya sendiri aja belum tentu selamat, sudah panik. Bahkan semua nabi juga begitu. Yang memikirkan orang lain di hari kiamat cuma satu, yaitu Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma'anittum. Ini sudah dibuktikan. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan malaikat Jibril, mendapatkan hadis yang begitu panjang lebar tentang gambaran ahwali yaumil qiyamah, tentang gambaran daripada ketakutannya hari kiamat, daripada musibahnya hari kiamat. Setelah mendapatkan hadis dari malaikat Jibril tersebut, nanti sedikit akan Al-Fadhil kutip tentang hadis tersebut. Rasul tidak keluar rumah kecuali untuk sholat. Rasul tidak mau makan, tidak mau minum, tidak bisa tidur, menangis setiap hari Rasul sampai berhari-hari. Bertamu Sayyidina Abu Bakar, tidak dibukakan pintu. Sayyidina Umar, tidak dibukakan pintu. Baru terakhir Siti Fatimah yang menjenguk, baru ditemui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berhari-hari, keluar hanya untuk sholat, masuk rumah lagi. Ditanya oleh Siti Fatimah, kenapa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Engkau pucat pasi kayak mayat. Apa kata Rasul? Datang beberapa hari yang lalu kepadaku malaikat Jibril dan mengatakan bahwa masih banyak nanti di yaumil qiyamah dari umatku akan yang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu. Banyak umatku yang akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu. Sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah gambaran mereka diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, bahwa pintu neraka itu ada 7. Pintu neraka ada 7. Semuanya ada namanya, Pak, kecuali yang terakhir, yang paling rendah, tidak ada namanya. Kenapa tidak dinamai? Karena neraka tersebut untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan nama oleh Allah, karena Allah tanggung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tega menghadapi kesedihannya kekasihnya Nabi Muhammad. Azizun alaihi ma anittum, sulit, berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam akan musibah yang akan menimpa bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah gambarannya? Disebutkan di dalam hadis tersebut, malaikat Jibril menceritakan bahwa umat-umat daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke neraka, wajahnya hitam legam, Pak. Wajah mereka dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikasih rantai. Ada rantai yang masuk ke dalam mulut mereka. Umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuknya dari lisan,
keluarnya dari kemaluan belakang, jadi diseret masuk nerakanya mereka oleh malaikat Zabaniyah. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak. Umat Nabi Muhammad SAW masuk neraka dengan wajah seperti biasanya, seperti asalnya, seperti aslinya, tidak dihitamkan dan tidak diseret sama malaikat Zabaniyah. Dikawal, Pak. Karena menghormati Nabi Muhammad. Tapi meskipun dikawal, masuknya ke neraka emang enak. Meski dikawal, masuknya ke neraka. Mereka ketika dikawal, Pak, itu di jalanan ya, ketika dibawa menuju ke neraka, mereka teriak-teriak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya arhamar rahimin. Mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Bukankah engkau ketika kami uluk salam, engkau pun akan mendoakan kami? Mana engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking mereka terlalu terhijab oleh kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang munafik yang tidak betah di rumah-rumahnya Allah, tidak kayak antum betah di masjidnya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ikhlas. Kalau nggak ikhlas percuma. Kalau nggak ikhlas percuma. Apakah mereka dapat pahala, Pak, teriak-teriak? Tidak. Sampai di depan pintu neraka mereka ketemu malaikat Malik. Malaikat Zabaniyah ini sudah menakutkan. Malaikat Zabaniyah sudah serem. Malaikat Zabaniyah ini kepalanya aja nongol tuh sepadang mahsyar. Kalau orang kepalanya segede beduk, kira-kira serem apa kagak? Wa ainahu min nar, matanya dari api melotot. Itu malaikat Zabaniyah. Begitu menakutkannya, tapi mereka masih ingat Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Ketika ketemu malaikat Malik, lebih takut lagi karena tidak ada malaikat yang lebih menyeramkan daripada malaikat Malik. Nggak tahu gambarannya kayak bagaimana lagi. Mudah-mudahan nggak kenal. Ketemu malaikat Malik, itu mereka umat Nabi Muhammad SAW tersebut sampai lupa dengan nama Allah saking takutnya melihat pemandangan yang mereka pandang. Lupa dengan nama Allah Subhanahu. Malaikat Malik takutnya cuma dua, sama Allah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu malaikat Malik, mereka jahat. Mereka semuanya jadi orang bodoh, tidak ingat apapun saking takutnya. Ketika dikembalikan ketenangan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka mengatakan, kami yakin engkau adalah malaikat Malik. Ya malaikat Malik, kami sudah berada di pintu neraka. Kami sudah di pintu neraka. Tolong sebelum kami masuk neraka, izinkan kami untuk meratap dulu kepada Allah di pintu neraka ini. Untuk beribadah kepada Allah di pintu neraka ini. Untuk menyesali nasib kami. Kenapa di dunia dulu tidak ingin mengenal Allah, tidak ingin mengenal Nabi Muhammad SAW, tidak gemar rajin hadir ke majelis ta'lim, tidak gemar rajin hadir ke masjid, ke musola, melakukan salat 5 waktu. Kami ingin menyesal ya malaikat Malik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minta izin malaikat Malik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat izin dari Allah, mereka istighasah, Pak. Di depan pintu neraka mereka istighasah. Apa istighasah? Talabul khas, mencari syafaat, mencari pertolongan. Tapi sudah terlambat. Mereka di situ beribadah kayak bapak-bapak, ibu-ibu pada malam hari ini. Udah berapa jam duduk di masjid kira-kira? Ada 18 jam? 4 jam kira-kira, Pak, ya. Tapi dari 4 jam tersebut setiap nafas dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas akan membuahkan syukur kita nanti di yaumil qiyamah. Setiap nafas kita yang duduk pada malam hari ini akan membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Akan menjadi penjalinan hubungan antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abu Bakar bin Salim, kalau kalian tahu pahala yang Allah berikan ketika duduk di majelis maulid, niscaya kalian minta kepada Allah tidak ditakdirkan untuk hal lain kecuali duduk di majelis maulid tersebut. Dan hal ini berlandasan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti terakhir saya bacakan hadis.
Allah, mereka istighosah, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di depan pintu neraka mereka berdoa kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca apapun yang mereka hafal, apapun dibaca. Sampai berapa lama Pak? 40 tahun. 40 tahun beriktikaf di depan pintu neraka. Mereka mengeluarkan air mata. Dari air mata berbentuk air mata yang bening sampai habis air matanya yang keluar darah. Sampai nangis darah itu umat Nabi Muhammad SAW berada di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun, apakah bermanfaat? Apakah didengar oleh Allah? Apakah kurung mereka masuk neraka? Apa kata malaikat Malik? Ya umat Habiballah, umat daripada kekasih Allah, alangkah hebatnya kalian seandainya kalian punya air mata yang kalian keluarkan sekarang, kalian keluarkan waktu di dunia. Karena air mata tersebut Allah berikan kepada kalian untuk dikeluarkan di dunia agar kalian menyesali kesalahan-kesalahan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian mengekspresikan kerinduan kalian kepada Nabi Muhammad. Kenapa baru sekarang? Percuma. Itu air mata sudah ada sejak dulu waktu di dunia. Kenapa tidak kalian keluarkan? Ad-dunya darul amal wala jaza, wal akhirah darul jaza wala amal. Di akhirat itu tempatnya kita panen, tempat menerima balasan amal. Tidak ada amal di situ mendapat balasan. Tidak ada amal di akhirat. Di akhirat sudah tidak ada amal. Setelah 40 tahun, Pak, mereka sudah merasa letih. Bayangin 40 tahun duduk, nggak ada konsumsi Pak, nggak dikasih minum. Apalagi anggur. Cuma tungguin aja malaikat Malik, dijatin doang sama malaikat Malik. Mau sampai kapan nanti kuat? 40 tahun. Itu gambaran kalau kita ternyata sebetulnya kuat ibadah 40 tahun. Jadi kalau baru 4 jam, jangan pakai belagak kagak ikhlas. Kita hidup buat ibadah. Hidup buat ibadah. Tapi insya Allah enggak lama-lama. Anda takutnya akhirnya enggak sholat subuh gara-gara maulid. Itu lebih fatal lagi. Orang pergi haji aja di jalanan agak sholat sengaja tanpa udzur, itu hajinya mardut. Hajinya mardut. Apalagi gara-gara maulid, alasan semalam maulid. Bukan tipu tuh Pak. Aku cinta Nabi, subuh kagak bangun. Rasul tambah nangis, tambah sedih melihat orang tersebut. Setelah 40 tahun sudah selesai. Sudah. Gimana keputusan Allah? Tetap masuk neraka. Tetap dibuka pintu neraka, tetap diceburin ke neraka. Gak bakal masuk neraka. Tapi kalau kita duduk di sini, kita punya dosa, insya Allah kagak bangun kecuali dosa kita udah dimaafin sama Allah Subhanahu wa taala. Ini katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin dan di dalam kitab Manahijul Imdad. Kalau di dalam I'anatul Talibin yang mengatakan Ibnul Jauzi. Kalau di dalam Manahijul Imdad disebutkan di situ ashabi Muhammad SAW, perkataan para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan Pak, kabar gembira buat kita yang baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW, yang baca salawat buat Nabi Muhammad SAW. Di situ disebutkan majlisun yuzkaru fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanmu minhu raihatan tayyibatan takhtariqus samawati sab'i hatta tantahi ila al-'arsy. Apabila ada majlis di dalamnya disebutkan sejarah hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya diagungkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan salawat bersama-sama, maka dari majelis tersebut akan terangkat aroma yang bau harum lebih harum dari kasturi, bau harum yang sangat membuat orang yang menciumnya merindukannya. Sampai mana bau harum tersebut? Sampai tembus ke langit ketujuhnya Allah, sampai yantahi ilal arsh, sampai arshnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keluar dari majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnul Jauzi radhiyallahu taala anhu warda, wa yajidu tilka raihah kullu man khalaqahu Allah fil ardi ghairal insi wal jinn. Dan dapat mencium bau harum tersebut semua makhluk
Allah di muka bumi ini selain manusia dan jin. Jadi kalau ada majelis kita selawatan, bau harum yang keluar dari kita itu manusia-manusia, kucing, kambing, semuanya mencium bau harumnya, semua sebumi. Ini bukan kata aneh, ngakul kalau aneh yang bilang. Ini dikutip, aneh baca aja minimal 2 kitab. Ya, mana Hijul Imdad, Irsyadul Ibad, dan di dalam kitab yang Abu Talib bin Syarah Fathul Mu'in. Ini dua-duanya yang Arab ulama Syafi'iyah. Semua ghairul insi wal jan, kecuali manusia dan jin. Kita manusia nggak bisa cium bau harumnya kita keluar sekarang di majelis ini sekarang. Nggak bisa cium kita. Kenapa? Li'annahum law wajadu tilka raihah lastaghala kullu wahidin minhum biladdatiha an ma'isyatihi. Karena mereka para manusia kalau dapat izin dari Allah untuk dapat mencium bau harum yang Allah hadiahkan kepada orang yang membaca salawat bersama-sama kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya ketika mereka dapat menikmati bau harum tersebut, mereka akan meninggalkan daripada semua kenikmatan hidup mereka untuk menyibukkan diri hanya untuk mencari bau harum tersebut. Gak mau pulang Pak, kalau bahasanya gak inget bini, kagak inget apa-apa, bilat an-ma'isyati, kehidupannya semuanya ditinggalkan karena nikmatnya. Kenapa demikian? Li'annahu atyabu min khazanatil atar. Karena Nabi SAW masih hidupnya aja lebih harum, keringatnya itu lebih harum dari gudangnya minyak wangi yang ada sedunia. Jadi minyak wangi sedunia yang pernah ada, semuanya dikumpulin, ditaruh di satu ruangan, dibuka. Botolnya dibuka semuanya, tumpahin kalau perlu. Ruangan satunya, Rasul di situ, itu kalah gudang minyak wangi sama harumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di masa hidupnya, terbukti di dalam kitab Al-Wafa ada satu sejarah, ada satu riwayat. Di dalam kitab Al-Wafa disebutkan bahwa suatu hari pernah Rasul kedatangan tamu. Ini sedikit tentang riwayatnya Rasul SAW. Biar ada sejarahnya Rasul. Katanya nggak bagus kalau maulid ceramahnya kagak menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW sama sekali. Datang tamu kepada Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Al-Wafa fi Ahwal al-Mustafa. Ini tamu mau undang ya Rasul SAW. Bukan mengundang, mau minta doa. Ane mau ngawinin anak ane. Ane mau ngawinin anak perempuan. Berapa hari lagi? Tolong doain biar nikahnya enak ya sahabat, minta doanya langsung sama Nabi Muhammad. Beruntung nih sahabat, indah banget hidup jadi sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa ngelihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat aja Pak yang udah setiap hari bisa ketemu Nabi itu pada masih suka nangis Pak. Pada suka nangis kenapa? Takut di akhirat kagak bisa ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat ada sahabat namanya Sauban. Insya Allah jam 10 kalau lewat dikit nggak apa-apa ya. Ada sahabat namanya Sauban, sahabat Nabi Muhammad SAW. Sauban ini satu tempo dia kena sedih yang sangat sedih. Dia kagak mau makan, kagak mau minum, kagak bisa tidur, kerjanya bengong aja di masjid. Ditanya sama sahabat nggak nyaut, dia kagak dengar. Udah kayak kesambat setan kuduk. Akhirnya Rasul yang nanya, ma'ahzalak ya Sauban. Ya Sauban, kenapa ente sedih? Apa kata Sauban? Ya Rasul, saya di dunia ini kalau pagi kagak ketemu sama engkau, pagi saya nggak ketemu sama engkau, saya nggak kuat. Hati saya ini nahan rindu buat sampai sore kagak kuat. Nggak kuatnya bener-bener. Jadi saya harus cari siang kau ada di mana. Kalau pagi nggak ketemu, nggak kuat. Ya sudah, alhamdulillah, masalah. Beruntung ente bisa nyari anda di mana aja bisa ketemu. Iya ya Rasul. Ini di dunia waktu hidup. Yang anda lagi bikin anda sedih, yang anda bayangin, entar kalau anda meninggal, engkau udah pasti ada di istananya Allah, di tempat paling istimewa yang disiapin sama Allah, direbutin sama makhluk langit. Para nabi pun sekarang, para rasul sudah menunggumu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapalah Sauban untuk bisa mengetuk pintumu di surga nanti? Apakah bisa saya bertamu kepadamu waktu di surga nanti ketika saya ada di surga yang di bawahmu ya Nabi Muhammad? Apakah bisa saya hidup di surga meskipun masuk surga kalau nggak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam?
Mendengar hal tersebut diam. Turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan dengan tema kafah. Masuk Islam itu harus totalitas kita dalam Islam. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuti'allaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika. Wa may yuti'allaha, hei sauban, kata Allah, siapa orang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang paling mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah, yaitu mereka para nabi, para rasul, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Dan ini sebaik-baik rombongan nanti di yaumil qiyamah. Harga mati harus taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau mau bareng sama Rasulullah SAW, habis maulid, sholat subuh, sama Allah dilarang memilih pemimpin non muslim, jangan melanggar. Jangan melanggar. Itu namanya kagak taat sama Allah, kagak taat sama Nabi Muhammad. Di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan orang yang taat kepada Allah tidak taat kepada Rasul, la yuqbal minhu syai'. Amalnya semuanya batal. Semua amalnya dibatalkan oleh Allah Subhanahu. Ini sahabat takut jauh dari Nabi Muhammad SAW. Jangan lagi sahabat, bahkan istri tercinta Nabi Muhammad SAW, Siti Khadijah radhiyallahu anha, istrinya setiap hari ketemu, Pak. Setiap hari ketemu. Itu pernah berkata Siti Khadijah nih, Pak, saya seandainya, yang kurang lebih artinya demikian, seandainya saya ditawarkan permadaninya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini punya permadani terbang, beneran bukan dongeng. Saya dikasih permadani Nabi Sulaiman. Kemudian wa mulukal akasirah, saya dikasihkan kerajaan-kerajaan para kaisar. Buat saya itu kerajaan, akan tetapi itu kerajaan dan permadani dikasih saya dengan tujuan ditukarkan dengan jatah saya mandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali saja saya tidak mau menukarnya, kata Siti Khadijah. Jadi mandang wajah Nabi sekali aja, kata Siti Khadijah, nikmatnya lebih nikmat dari dapat beberapa kerajaan di dunia ini. Jadi kita di dunia belum menemukan hakikat kenikmatan di dalam hidup kalau belum jumpa sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke riwayat tadi. Datang seorang mau ngawinin anaknya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ngawinin anaknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya nyuruh, Pak, besok balik lagi waktu zuhur ya. Kata Rasul, balik lagi waktu zuhur, bawa botol kosong, ame bawa batang korma buat tutup botolnya. Pulang nih orang bingung, dia datang minta doa, disuruh balik lagi, besok bawa botol kosong. Besoknya dia balik lagi waktu zuhur. Waktu zuhur dia balik lagi bawa botol kosong, bawa batang korma, ditemenin ngobrol sama Nabi Muhammad SAW. Rasul punya rumah tuh kecil, gentengnya cuma 2 meter, ruang tamunya 2x1 dalam riwayat, 2x1 kayak kuburan gitu. Ditemenin ngobrol sama Nabi Muhammad SAW, botolnya dipegang sama Rasul. Waktu zuhur udah habis, kan keringetan. Rasul sambil ngobrol, diambil keringatnya, ditetesin di itu botol. Diambil keringatnya, ditetesin di itu botol. Sampai penuh itu botol. Ditutup itu botol, kata Rasul, Pak, minta maaf. Saya nggak bisa kasih kado apa-apa. Saya kagak bisa ngasih hadiah apa-apaan. Cuman nih, saya cuma bisa ngasihin keringat saya, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya Imam Al-Busiri mengatakan, hasyahu ayyahrimar raji makarimahu au yarji'al jaru minhu ghaira muhtaram. Mustahil bagi Nabi SAW untuk mencegah atau tidak memberikan kepada siapapun orang yang meminta kepada Nabi Muhammad, au yarji'al jaru minhu ghaira muhtaram, dan mustahil orang bertamu kepada Nabi Muhammad SAW pulang dengan tangan hampa. Itu mustahil, kata beliau Imam Al-Busiri di dalam qasidah bordahnya. Ini terbukti waktu hidupnya aja begini. Orang cuma minta doa, disuruh balik lagi, dikasih keringat. Kenapa kagak punya kado apa-apaan? Kata Rasul, tolong ini kasihin ke anak ente. Saya cuma bisa kasih ini keringat saya. Kasihkan ke anakmu sang pengantin
Bilang sama anakmu kalau dia perlu mau pakai minyak wangi, kalau mau ketemu suaminya, kata Rasul. Ini ajaran dari Rasul. Istri itu kalau pakai minyak wangi kalau lagi mau ketemu suami. Bukan lagi mau ketemu orang yang diharamkan untuk mencium bau harum dia. Kalau ente punya anak mau ketemu suaminya, suruh pakai ini minyak wangi. Insya Allah agak kalah sama minyak wangi beneran. Biar kata cuma keringat doang juga. Sekarang kita dikasih keringat sama orang, kita pakai nggak pakai keringat? Oke kan? Tapi ini keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa pulang Pak, dikasih ke anaknya. Itu orang Madinah, orang Islam pada iri sama itu orang. Kenapa iri? Setiap itu pengantin, setiap itu perempuan pakai keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Al-Wafa disebutkan satu kota Madinah bau harum dengan harum keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kota Madinah Pak, ini keringatnya. Sampai dijulukin sama orang Muslim, Muhajirin dan Ansar, keluarga yang harum baunya. Karena di situ ada minyak wangi, keringatnya Nabi Muhammad. Kalau waktu hidupnya keringatnya kayak begitu, bagaimana dengan sekarang? Bau harum majelis kita bukan karena kita, akan tetapi di dalamnya hadir Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya beliau yang bikin harum majelis salawat, majelis salam. Karena Rasul mengatakan, kalau saya wafat, orang buluk salam kepada saya, Allah kembalikan roh saya untuk hadir di situ menjawab salam orang tersebut. Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan, dia mendengar jawaban Rasul bukan hanya mengucapkan nama orang yang salam, akan tetapi ayahnya pun disebut oleh Nabi Muhammad. Antum umpamanya punya nama Salim bin Ahmad kayak saya. Baca maulid tadi berdiri, ya Nabi, salam alaika. Rasul itu turun dan jawab nama antum disebut satu-satu oleh Nabi Muhammad SAW. Disebut, ya Salim bin Ahmad, salam alaika. Semoga ente selamat. Bangga enggak orang tua kita kira-kira? Oleh karenanya, majelis yudhkar fihi Nabi SAW, aromanya sampai ke langit, sampai ke arsy. Dan semua makhluk di bumi dapat mencium bau harumnya majelis selawatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala yajidul karaiha. Menyelesaikan kalimat ini, habis ini selesai kabar gembira. Wala yajidul karaiha khalqan min khalqillah illa istaghfar li ahli majlis. Dan semua makhluk, malaikat, binatang-binatang yang mencium bau harum majelis tersebut, mereka semua langsung beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah kasih ampunan buat orang yang duduk di majelis tersebut. Istighfarnya malaikat, istighfarnya semua makhlukatillah. Lagi sibuk beristighfar karena dia terhibur. Kita duduk di samping kita orang bawa uang, senang gak kita? Malaikat jauh lebih senang, binatang jauh lebih senang. Wa yuktab lahum bi'adadihim hasanat. Dicatat untuk mereka yang hadir telah berbuat baik kepada sejumlah makhluk tersebut. Wa yurfa' lahum bi'adadihim darajat. Diangkat derajat sama Allah Subhanahu wa taala sejumlah makhluk yang dapat mencium bau harum tersebut. Sawa'un kana fil majlis wahid aw mi'atu alf majlis kulluhum ya'khuduna bihadzal ajr wa ma 'indallahi aktsar. Sama aja kata beliau, di muka bumi ini majelis maulid ada cuma satu atau ada 100.000 majelis maulid, sama-sama bareng bikin maulid di mana-mana, semuanya dapat pahala yang sama. Bangun dari majelis tersebut, Allah udah maafin dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajatnya sejumlah makhluk-makhluknya Allah, malaikat dan hewan-hewan, dan Allah kata dia telah berbuat baik kepada para malaikat dan berbuat baik kepada hewan-hewan yang ada di muka buminya Allah Subhanahu wa ma 'indallahi aktsar. Jangan khawatir, tabungan Allah jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Pemberian Allah, gudang hadiah dari Allah masih jauh lebih hebat lagi, kata beliau Ibnu Jauzi. Sebaliknya Pak, ini insyaallah yang terakhir. Di dalam hadis marfu' disebutkan, ini buat orang-orang yang anti yang salawatnya. Di dalam hadis marfu' disebutkan di dalam I'anatul Talibin Al-Faqir membaca, majalasa qaumun, tidaklah berkumpul kaum, fatafarraqu, mereka berpisah dari kaum, dari perkumpulan tersebut, an ghairi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa sekalipun bersama-sama baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
illa tafarraqu an min jifati himar, kecuali mereka berpisah dari majelis tersebut. Aroma mereka dicium oleh para malaikat, dicium oleh para arwah lebih busuk daripada bangkai keledai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun majelis taklim paling tidak ada ya Rabbi bil, ada salawat di situ. Tetap ada yang namanya salawat meskipun satu kali. Allahumma salli wa sallim. Ini hadis ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Kembali kepada pokok daripada pembahasan Al-Faqir tadi, setelah 40 tahun mereka di pintu neraka, dibuka pintu neraka, kecebur Pak mereka ke neraka. Di dalam neraka mereka tidak henti-hentinya terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus beristighfar, minta maaf sama Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai berapa lama mereka beribadah di neraka? Memang mereka dihormati. Dengan 40 tahun di pintu neraka dapat kehormatan dari Allah. Apa kehormatannya? Wajah mereka tidak terbakar. Akal mereka, otak mereka tidak kebakar. Lisan mereka tidak kebakar. Hati mereka tidak kebakar. Allah marah, perintahkan kepada neraka. Di neraka, jangan sekali-kali ente bakar wajah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan ente bakar otaknya, jangan ente bakar lisannya, jangan ente bakar hatinya. Karena semua itu pernah berhubungan dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad. Wajahnya pernah dipakai sujud meskipun setahun 2 kali. Otaknya pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna, mendengarkan daripada lisannya mengucapkan itu. Hatinya pun percaya terhadap hal tersebut, tapi tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah enggak terbakar, hati enggak terbakar, lisan enggak terbakar, dihormatin, tapi tetap masuk, tetap dibakar sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama akhirnya lisan tersebut berzikir kepada Allah di neraka? Kalau umat lain kagak bisa berzikir karena dibakar semuanya. Ini umat bisa berzikir. Kenapa? Karena lisannya masih ada. Berapa lama? 1000 tahun. 1000 tahun mereka ibadah. Ini fakta dan akan dialami oleh saudara-saudara kita yang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. 1000 tahun mereka beribadah kepada Allah, tidak mendapatkan apapun dari Allah. Setelah 1000 tahun mereka bermusyawarah. Kita udah 1000 tahun teriak-teriak tidak mendapat hasil apapun. Ayo sekarang kita diam semuanya. Innallaha ma'as sabirin. Kita sabar aja dibakar sama Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar di dunia, bukan di akhirat. Mereka sabar, berdiam diri, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun lagi, Pak. 1000 tahun lagi dibakar oleh Allah dalam keadaan diam, baru didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah perintahkan malaikat Jibril menjenguk mereka. Ketika dijenguk oleh malaikat Jibril, mereka mengadu ke dia, Jibril, balligh li habibana Muhammad. Dan Jibril sampaikan kepada kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nastashfi' minhu, kami butuh kepada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di dunia mereka mengatakan tidak butuh terhadap syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Giliran udah masuk neraka di akhirat baru mengatakan butuh pertolongannya Nabi Muhammad. Baru malaikat Jibril adukan kepada Allah dan Allah perintahkan kabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasul naik menghadap kembali kepada Allah dan sujud kembali Rasul sebagaimana sujudnya waktu hari kiamat. Dan dijawab oleh Allah, irfa' ra'sak sawfa' tashfa'tu syafa'. Baru mereka dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya buat kita. Mumpung kita masih hidup, kita enggak tahu kapan lagi meninggal. Manfaatkan sisa nafas kita untuk berzikir kepada Allah, untuk melakukan salat 5 waktu, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat minta maaf, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu berapa lagi kita punya jatah nafas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bersertaan dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya man waffaqana lil khair wa a'anahu ma'alih wa faqina lil khair wa a'inna 'alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.